Ada satu hal yang jarang disadari. Bukan musuh yang paling sering melukaimu, melainkan mereka yang paling dekat denganmu. Jika kamu sering disakiti oleh orang yang kamu percaya, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi jiwamu membawa sesuatu yang tidak semua orang sanggup terima. Jiwa terpilih membawa getaran batin yang berbeda dari kebanyakan orang. Kamu mungkin tidak merasa istimewa, bahkan sering merasa biasa saja, tetapi kehadiranmu memberi efek kuat bagi lingkungan sekitar. Cara bicaramu, cara berpikirmu, dan cara hatimu merespons dunia memancarkan ketulusan yang jarang dimiliki. Energi ini bekerja tanpa suara, namun terasa. Orang-orang di sekitarmu, terutama yang paling dekat, menangkapnya di tingkat bawah sadar, bukan dengan logika. Bagi sebagian orang, energi ini terasa menenangkan. Namun bagi yang belum berdamai dengan dirinya sendiri, cahaya itu justru seperti sorotan yang membuka luka lama, rasa gagal, atau sisi gelap yang selama ini mereka sembunyikan. Mereka tidak marah karena kamu jahat, tetapi karena kehadiranmu membuat mereka melihat apa yang selama ini dihindari. Ketidaknyamanan itu perlahan berubah menjadi sikap defensif, iri, atau keinginan untuk merendahkanmu agar cahaya itu redup. Karena kamu adalah orang terdekat, mereka memiliki akses paling mudah untuk melukai. Kata-kata yang meremehkan, sikap yang mengabaikan, atau pengkhianatan kecil sering muncul tanpa alasan yang jelas. Padahal sesungguhnya, mereka sedang berjuang dengan bayangan dirinya sendiri. Jiwa terpilih tidak disakiti karena lemah, tetapi karena cahayanya terlalu kuat dan terlalu jujur, sehingga mengguncang batin orang-orang yang belum siap untuk berubah. Jiwa terpilih cenderung membuka hati dengan tulus kepada orang-orang yang ia sayangi. Kamu tidak suka berpura-pura, tidak pandai menyembunyikan perasaan, dan lebih memilih jujur meski itu membuatmu terlihat lemah. Justru karena kedekatan itulah, orang terdekat melihat sisi dirimu yang tidak pernah diperlihatkan kepada dunia luar. Ketakutanmu, harapanmu, luka masa lalumu, dan titik-titik rapuh yang kamu jaga dengan penuh kepercayaan. Masalahnya tidak semua orang mampu menjaga kepercayaan tersebut. Ada jiwa-jiwa yang belum dewasa secara batin, yang tanpa sadar menggunakan kedekatan sebagai alat. Mereka tahu kata apa yang bisa menjatuhkanmu, sikap apa yang bisa membuatmu ragu pada diri sendiri, dan tindakan apa yang paling menyakitkan. Luka yang datang pun terasa jauh lebih dalam, karena berasal dari orang yang kamu anggap aman. Bagi jiwa terpilih, pengkhianatan ini sering membingungkan. Kamu bertanya-tanya, kenapa dia berubah? Apa salahku? Atau kenapa justru orang terdekat yang menyakitiku? Padahal, yang terjadi bukan karena kamu terlalu bodoh atau naif, melainkan karena hatimu terlalu terbuka di dunia yang tidak semua penghuninya mampu bertanggung jawab atas kedekatan. Luka ini hadir sebagai pelajaran penting, bahwa tidak semua orang yang dekat secara fisik layak masuk ke ruang terdalam jiwamu. Tanpa kamu sadari, keberadaanmu memantulkan isi terdalam orang lain. Cara berpikirmu yang jujur, sikapmu yang apa adanya, dan ketenangan batin yang kamu miliki membuat orang terdekat melihat dirinya sendiri dengan lebih jelas. Mereka melihat kekurangan, luka lama, rasa iri, bahkan ketakutan yang selama ini mereka tutupi rapat-rapat. Bukan karena kamu menuduh atau menghakimi, tetapi karena energimu memaksa kejujuran muncul ke permukaan. Bagi jiwa yang belum siap menghadapi dirinya sendiri, bercermin adalah hal yang menyakitkan. Daripada menerima dan memperbaiki, mereka memilih menyalahkan cermin itu. Kamu dianggap berubah, dianggap sombong, dianggap aneh, atau dianggap sebagai sumber masalah. Padahal yang sebenarnya terjadi, batin mereka sedang terguncang oleh pantulan yang tidak ingin mereka lihat. Karena kamu adalah orang terdekat, reaksi itu sering diarahkan langsung kepadamu. Sindiran, kemarahan tanpa sebab, atau sikap menjauh muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kebenaran yang terungkap. Jiwa terpilih sering disakiti bukan karena ia menyerang, melainkan karena ia berani menjadi cermin yang jujur, dan tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya sendiri. Dalam banyak hubungan dekat, keluarga, persahabatan, atau pasangan, sering tersembunyi pola lama yang terus berulang, pengorbanan sepihak, penekanan perasaan, ketidakadilan, atau luka yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Jiwa terpilih hadir bukan untuk mengikuti pola itu, melainkan untuk menghentikannya. Kamu mulai bertanya, mulai merasa ada yang tidak beres, dan perlahan menolak hal-hal yang dulu dianggap wajar. Perubahan ini jarang disambut dengan tenang. Orang terdekat yang sudah nyaman dengan pola lama merasa terancam. Saat kamu mulai berkata tidak, mulai menetapkan batas, atau mulai memilih dirimu sendiri, mereka merasa kehilangan kendali. Dari sinilah konflik muncul. Kamu dicap egois, durhaka, berubah, atau tidak lagi seperti dulu. Padahal yang berubah bukan hatimu, melainkan kesadaranmu. Jiwa terpilih sering disakiti pada tahap ini karena ia berdiri di titik peralihan. Di satu sisi ada ikatan lama, di sisi lain ada panggilan jiwa untuk hidup lebih jujur. Luka yang datang dari orang terdekat adalah bagian dari proses memutus rantai lama itu. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk memastikan bahwa kamu cukup kuat untuk tidak kembali pada pola yang selama ini menguras jiwamu. Jiwa terpilih memiliki hati yang lembut dan niat yang tulus. Kamu terbiasa memahami sebelum menghakimi, memaafkan sebelum diminta, dan menahan diri agar tidak melukai orang lain. Sikap ini lahir dari kedalaman jiwa, bukan karena takut kehilangan. Namun sayangnya, tidak semua orang mampu membaca kebaikan dengan cara yang sama. Bagi jiwa yang belum dewasa, kebaikan terlihat seperti kelemahan yang bisa ditekan, dimanfaatkan, bahkan diabaikan. Orang terdekat yang mengetahui bahwa kamu jarang melawan mulai berani melewati batas. Sedikit demi sedikit, sikap hormat berubah menjadi tuntutan. Perhatianmu dianggap kewajiban, pengorbananmu dianggap hal yang seharusnya. Saat kamu terluka dan tetap diam, mereka mengira kamu baik-baik saja. Padahal di dalam, jiwamu perlahan lelah dan terkikis. Luka ini sering datang berulang kali sampai kamu sadar akan satu hal penting. Kebaikan tanpa batas justru mengundang penderitaan. Jiwa terpilih disakiti bukan karena ia salah menjadi baik, tetapi karena ia sedang belajar bahwa kebaikan sejati harus berjalan seiring dengan batas yang tegas. Saat kamu mulai menghargai dirimu sendiri, disitulah kebaikanmu berubah dari kelemahan menjadi kekuatan. Dalam perjalanan jiwa terpilih, ujian tidak pernah datang dari orang asing. Justru mereka yang paling dekat, keluarga, sahabat, atau orang yang sangat kamu cintai, menjadi sumber luka terdalam. Alasannya sederhana namun berat. Dari merekalah pelajaran terpenting bisa benar-benar menyentuh jiwamu. Orang asing tidak punya ikatan emosional yang cukup kuat untuk mengguncang batinmu, tetapi orang terdekat memilikinya. Melalui sikap mereka, kamu dipaksa menghadapi rasa kecewa, marah, sedih, dan hancur tanpa bisa lari. Ujian ini bukan tentang siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana kamu bangkit. Apakah kamu tetap kehilangan dirimu demi diterima, atau mulai berdiri tegak meski harus sendirian? Di titik inilah kesadaranmu ditempa. Jiwa terpilih sering disakiti pada fase ini karena semesta sedang membentuk keteguhan batin. Luka itu mengajarkanmu untuk tidak lagi menggantungkan nilai dirimu pada penerimaan orang terdekat. Saat kamu mampu bertahan tanpa kehilangan jati diri, ujian itu selesai, dan kamu naik ke tingkat kesadaran yang lebih kuat dari sebelumnya. Tanpa kamu sadari, banyak orang terdekat merasa lebih tenang, lebih didengar, dan lebih dipahami saat berada di dekatmu. Kamu menjadi tempat mereka bercerita, mengeluh, dan meluapkan beban hidup. Energi kehadiranmu menenangkan, seolah kamu mampu menampung luka mereka tanpa menghakimi. Namun proses penyembuhan tidak selalu terasa nyaman bagi yang mengalaminya. Ketika luka batin mulai terbuka, emosi yang terpendam ikut keluar, marah, kecewa, atau rasa bersalah. Sayangnya, emosi ini sering salah arah. Alih-alih menghadapi lukanya sendiri, mereka justru melampiaskan perasaan itu kepadamu. Kamu yang berniat membantu malah menjadi sasaran, seakan-akan kamulah penyebab ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Disinilah jiwa terpilih sering terluka. Kamu datang dengan niat murni, tetapi tidak semua orang siap disembuhkan. Segmen ini mengajarkan satu pelajaran penting. Kamu boleh peduli, tetapi bukan berarti harus menanggung luka semua orang.
Penyembuhan sejati terjadi ketika setiap jiwa bertanggung jawab atas prosesnya sendiri, dan kamu berhak mundur saat kehadiranmu mulai melukai dirimu sendiri. Ketika kesadaranmu meningkat, cara pandangmu terhadap hidup ikut berubah. Kamu mulai melihat mana hubungan yang sehat dan mana yang hanya bertahan karena kebiasaan. Kamu tidak lagi mudah dikendalikan, tidak lagi takut kehilangan, dan perlahan berani jujur pada perasaan sendiri. Perubahan ini terasa alami bagimu, tetapi bagi orang terdekat, ini bisa terasa mengancam. Mereka terbiasa dengan versi lamamu yang selalu mengalah, selalu ada, dan mudah dipahami. Saat kamu mulai bertumbuh, keseimbangan lama terguncang. Hubungan yang sebelumnya berjalan di atas ketergantungan atau kontrol mulai retak. Tanpa sadar, mereka merasa kehilangan peran, kehilangan pengaruh, bahkan kehilangan kenyamanan. Rasa takut kehilangan itu sering berubah menjadi penolakan. Kamu dianggap berubah, menjauh, atau tidak lagi peduli. Padahal yang terjadi, kamu sedang naik ke tingkat kesadaran yang lebih jujur. Jiwa terpilih sering disakiti di fase ini karena pertumbuhannya menuntut keberanian. Berani kehilangan hubungan lama demi menemukan versi diri yang lebih utuh dan sadar. Orang terdekat melihat perjalananmu dari jarak paling dekat. Mereka menyaksikan bagaimana kamu bertahan dalam luka, bangkit dari keterpurukan, dan tetap memiliki kedalaman batin yang tidak semua orang miliki. Jika mereka belum berdamai dengan hidupnya sendiri, kedekatan itu perlahan berubah menjadi perbandingan. Tanpa disadari, muncul pertanyaan dalam batin mereka. Mengapa kamu bisa setenang itu, sekuat itu, atau setulus itu? Iri pada jiwa terpilih jarang muncul dalam bentuk terang-terangan. Ia hadir sebagai candaan yang merendahkan, kritik yang melemahkan, atau sikap yang selalu mencari kesalahanmu. Karena berasal dari orang terdekat, sikap ini terasa membingungkan. Kamu merasa diserang, tetapi tidak pernah jelas alasannya. Jiwa terpilih sering terluka pada tahap ini karena ia tidak hidup untuk bersaing. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Namun bagi jiwa yang belum menemukan cahaya dalam dirinya, sinarmu terasa seperti ancaman. Luka ini mengajarkanmu untuk berhenti mengecilkan diri demi menjaga kenyamanan orang lain dan mulai berdiri penuh dalam cahaya yang memang sudah menjadi bagian dari jiwamu. Semua luka yang datang dari orang terdekat bukan hadir untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangunkanmu. Setiap pengkhianatan, penolakan, dan kekecewaan perlahan mengikis ketergantunganmu pada validasi orang lain. Kamu dipaksa melihat bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari diterima, tetapi dari tetap setia pada dirimu sendiri meski disalahpahami. Di titik ini, jiwa terpilih berhenti bertanya, "Kenapa aku disakiti?" dan mulai memahami untuk apa aku dilukai. Kamu belajar membangun batas, memilih hubungan yang selaras, dan melepaskan ikatan yang hanya menguras energi. Luka yang dulu terasa menghancurkan kini berubah menjadi kebijaksanaan yang tenang. Akhirnya, kamu menyadari satu hal penting. Orang terdekat boleh pergi, berubah, atau gagal memahami, tetapi jiwamu tetap utuh. Dari rasa sakit itulah lahir versi dirimu yang lebih sadar, lebih kuat, dan tidak lagi mudah digoyahkan. Versi diri yang siap berjalan di jalannya sendiri, tanpa kehilangan cahaya batin yang sejak awal membuatmu berbeda. Pada akhirnya, jika kamu sering disakiti oleh orang terdekat, itu bukan tanda bahwa kamu lemah atau salah memilih jalan. Justru itu pertanda bahwa jiwamu sedang bertumbuh dan naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tidak semua orang mampu berjalan seiring dengan perubahan itu, dan tidak semua hubungan ditakdirkan bertahan selamanya. Lepaskan yang melukai tanpa membenci, ambil pelajarannya tanpa mengeras, dan teruslah melangkah dengan cahaya yang sama. Karena jiwa terpilih tidak diciptakan untuk dimengerti semua orang, melainkan untuk menjadi cahaya, meski harus berjalan sendirian.